Memang istri itu harus cantik? Ya, jawabannya tentu harus dong kalau di hadapan suaminya. Nah, berikut saya akan memberikan tips bagaimana tetap terlihat cantik dan kecantikannya adalah yang keluar dari dalam dirinya. Kalau bahasa zaman sekarang namanya inner beauty. Maka kita coba akan bahas tentang tips bagaimana bisa terlihat cantik, inner beauty ala muslimah. Nah, tentu kalau misalkan secara fisik mungkin dengan bagaimana diikhtiarkan gitu ya, dengan perawatan, dengan bagaimana make up dan seterusnya, itu adalah bagian daripada mungkin ikhtiar kecantikan secara fisik. Dan itu bagaimana bisa menjadi pahala ketika itu bagaimana berdandan untuk suaminya, sehingga bagaimana rumah tangganya harmonis, bahagia dunia akhirat. Nah, ada barangkali menjadi seorang muslimah atau menjadi seorang istri, itu ada inner beauty, yaitu kecantikannya yang dari dalam dan dengan akhlak yang menyenangkan. Ada misalkan yang fisiknya cantik tapi tidak menyenangkan, maka barangkali tidak menjadi tertarik dan tidak menyenangkan, tidak merasa nyaman. Maka yang pertama tentu menjadikan perangai yang cantik yaitu dengan memperbaiki lisannya. Lisan yang baik, yang santun, dan berhati-hati dalam berucap. Maka ketika lisannya baik, lisannya bagaimana santun, itu membuat ada daya tarik tersendiri dan keluar daripada inner beauty-nya. Lalu yang kedua, murah senyum. Nah, selain dipandang enak, ini juga dari segi bagaimana secara kesehatan ya, ketika tersenyum itu mencegah dari penuaan ya, penuaan dini, dan juga ya kalau dalam Islam itu bisa menjadikan senyum itu ibadah. Ketika bertemu dengan pasangan, dengan anak atau keluarga, itu menjadikan bagaimana ibadah karena memberikan kebahagiaan kepada orang terdekatnya ketika itu. Lalu yang ketiga, menjauhi penyakit hati karena bisa bikin cepat tua gitu. Jadi mungkin kaitannya ketika selalu ada rasa kesel, ada dendam, yaitu yang dari hati timbul kepada wajah atau perangainya, sehingga tidak menunjukkan bagaimana ekspresi yang bahagia. Tapi ketika tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa sedih, bahkan mungkin tidak punya penyakit hati, maka dia akan berlapang dada, dia akan bahagia, bahkan keluar bagaimana aura yang dipancarkan, terutama bagi mungkin perempuan ala muslimah atau menjadi seorang istri. Lalu yang keempat tentu yaitu menutup aurat. Nah, di sini adalah inner beauty atau yang cantiknya itu dari dalam adalah tentu tidak melanggar syariat Islam, yakni dengan menutup aurat. Ada kan misalkan menutup aurat tapi terlihat cantik, tapi bagaimana tetap memancarkan aura kebaikan gitu. Dan juga berikutnya yaitu rajin berwudu. Nah, menjaga wudu, Masya Allah ya, skincare-nya menjaga wudu. Dan juga bagaimana dengan mengaji dan berpuasa sunnah. Nah, apalagi dengan mungkin banyak tilawah Al-Quran ya. Jadi memunculkan bagaimana cahaya, mungkin dengan berpuasa sunnah menimbulkan kesabaran, ketenangan, mungkin dengan menjaga wudhu menimbulkan bagaimana ketika itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barangkali bisa menjadikan lebih baik daripada sebelumnya skincare-nya dengan air wudhu. Lalu berikutnya yaitu kalaupun harus pakai kosmetik, maka kosmetiknya yang halal dan tidak merubah bentuk gitu ya. Misalkan ada yang dioperasi gitu kan ya, supaya terlihat mancung atau mata segala macam gitu ya. Maka itu tidak dibolehkan. Tapi ketika misalkan dia pengen pakai kosmetik, make up, maka make up-nya yang halal dan tidak merubah bentuk. Dan juga bagaimana rajin menuntut ilmu, rajin belajar ya, datang ke majelis itu menimbulkan bagaimana terbuka auranya, terbuka inner beauty-nya, yaitu dari dalam. Dan termasuk bagaimana mengkonsumsi makanan yang sehat dan tidak berlebihan. Ya, tidak rakus, tidak segala macam ya, itu bagaimana bisa menimbulkan mungkin suatu hal badan yang sehat dan tadi menimbulkan daya tarik tersendiri. Dan yang ke-10 data yang terakhir yaitu dijaga indera mata, telinga, hidung, segala macamnya dari dosa dan maksiat, sehingga bagaimana menimbulkan cahaya, menimbulkan kebaikan, menimbulkan daya tarik yang
bisa membuat orang nyaman, bahagia, dan tentu itu yang kita harapkan nanti meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ini adalah salah satu bentuk bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menimbulkan aura yang baik di dunia, dan tentu kita di akhirat itu pun menimbulkan bagaimana kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal yang dilakukan, karena Allah ridho dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Bunda punya inspirasi seputar kali ini, bisa ditulis di kolom komentar. Jika suka bisa di like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.